official gue. Gue mau share sedikit mengenai apa yang gue pelajari dari COVID-19 yang sampai sekarang bisa dibilang masih ada lah gitu, belum benar-benar tuntas gitu lah ya kan. Nah, COVID-19 itu mengajari kita beberapa hal ya kan. Beberapa hal. Yang pertama, jangan mengandalkan satu single income gitu ya kan. Karena kita tahu lah banyak banget yang kehilangan pekerjaan, akhirnya bangkrut karena tidak bisa survive ya kan. Lalu apalagi putus ya kan. Ada yang putus juga ada ya kan. Ada yang putus juga gitu loh ya. Temen gue putus ya kan. Terus putusnya karena meritnya ketunda karena COVID, akhirnya cari yang lain. Padahal sama aja ya. Ya kan, padahal sama aja ya kan, gak bisa merit juga. Kadang-kadang gue bingung tuh orang-orang ya, putus karena nggak bisa merit karena COVID ya itu kan di mana-mana ya kan. Kadang-kadang ya itulah ya begitulah ya kan. Nah, lalu ada juga yang ya tadi single income, kehilangan pacar, bangkrut ya kan, cash flow-nya terganggu, pemotongan gaji dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan pun ada gitu ya kan. Nah, di sini gue belajar sih, banyak belajar dari kejadian dari penyakit COVID ini, bahwa kita nggak boleh punya hanya single income gitu ya. Single income itu penting sekali, bahwa motivasi gue bangun channel YouTube ini pun karena gue nggak mau gue hanya mengandalkan pekerjaan gue gitu 9 to 5. Karena suatu saat kita semua tuh replaceable lah, semua tuh replaceable gitu, maksudnya we are just a number di mata company gitu ya kan. Lu nggak perform out ya kan, lu berkelakuan jelek out gitu ya kan, lu bolos out. Bolos, emang kerja bisa bolos ya gitu ya kan. Ya kan, ya begitu itu. Jadi kita semua bisa di replaceable gitu, kita replaceable gitu ya kan. Nggak ada satu orang di dalam perusahaan itu tidak replaceable ya kan, semua replaceable kecuali owner. Direktur aja bisa di replaceable, digantiin direktur yang lebih baik ya kan. Nah, ya tadi single income. Yang kedua, belajar beradaptasi WFH, WFO ya kan. Beberapa waktu, jadi selama setahun 2 tahun ini memang kita lebih banyak WFH ya, work from home gitu ya kan. Cuman ya lu tahu sendiri ya kan, yang namanya WFH gitu ya kan, sering banyak banget gangguan ya kan. Ayo gitu. Mama ayo gitu ya kan. Terus kalau lagi online meeting gitu ya, kalau lagi online meeting, gitu kan, ada suara anak yang nangis ya kan. Ini banyak gangguan lah gitu. Tapi belajar memanage waktu dengan baik. Di situ gue belajar memanage waktu dengan baik ya kan. Jadi memang ya gangguan pasti ada pada saat online meeting, pada saat kerja itu pasti ada gitu ya kan. Namun bagaimana kita mengatasinya dengan baik agar bisa tetap produktif gitu ya kan. Apalagi yang kita belajar dari COVID ini ya kan, ya tadi jangan ada single income, WFH, WFO, harus bisa memanage waktu dengan baik. Dan yang ketiga yang gue pelajari dari COVID ini adalah karena kita spend waktu dengan keluarga lebih banyak, karena kita spend waktu dengan keluarga lebih banyak, kita tuh jadi deket sama keluarga. Kita tuh jadi tahu perkembangan anak ya. Kita tuh jadi tahu perkembangan anak, day to day-nya ya kan. Lalu mungkin kemarin anak, misalnya kebetulan gue punya anak tuh pada saat COVID ya kan, tahun 2021 gitu ya kan. Nah itu gue jadi bisa lihat lah perkembangan anak gue gitu kan. Dari yang pertama cuma bisa tidur, sampai akhirnya yang sekarang kalau main sama gue ludahnya bisa netes-netes ke bah. Serius, gue kalau main sama anak gue tuh ludahnya bisa netes gitu. Gitu ya kan. Nah itu kita bisa melihat banget lah perkembangan anak kita gitu ya kan. Dan terus terang gue pro WFH, WFO, ada shiftnya lah. Setelah dipikir-pikir juga ngapain juga kita setiap hari ke kantor ya kan. Ya kan, toh juga sekarang company banyak yang menggunakan laptop ya kan.
menggunakan notebook gitu lah ya, dibanding menggunakan PC komputer. Dan setelah gue pikir-pikir juga ya memang harusnya ya pakainya notebook gitu loh ya kan, ngapain dia bisa mobile pada saat kapanpun dibutuhkan ya, bisa dijawab, bisa direspon gitu ya kan ya. Tapi ada juga perusahaan yang masih bekerja menggunakan komputer PC gitu ya kan, CPU gitu yang gede-gede, ada CPU-nya, ada layarnya, ada mouse, ada keyboardnya gitu ya kan, yang terkonek ke gitu ya kan. Jadi kalau mereka lagi WFH itu komputer dibawa-bawa tuh. lagi dapat giliran WFH nih, komputernya dibawa-bawa ke rumah, CPU-nya doang ya kan, CPU-nya doang ya kan, keyboard, mouse udah dibawa semua nih. Begitu sampai, wah anjing, layarnya ketinggalan. Temen gue pernah tuh ya kan, udah bawa nih ya kan, udah bawa tuh CPU-nya tuh taruh di rumah, dirapin, keyboard, mouse-nya udah dibawa ya kan. Begitu mau layarnya lupa. Jadi lucu juga sih ya kan. Nah, ya tadi supaya bisa mobile, banyak yang perusahaan yang menggunakan notebook sekarang ya kan. Perusahaan-perusahaan banyak menggunakan notebook gitu loh. Jadi memang sebagai dari COVID ini banyaklah yang bisa kita petik pelajarannya ya kan. Apalagi sekarang tentang masker. Di awal COVID itu ya kan ya gue juga parno lah gitu ya kan, karena COVID bisa menyebabkan kematian gitu loh ya kan, yang parah itu bisa menyebabkan kematian gitu ya kan. Panic buying lah, biasa lah orang Indonesia ya kan, panic buying. Nah, kalau gua itu kan tipikalnya gua hanya membeli yang gue butuhkan gitu ya. Gue membeli yang gue butuhkan gitu. Jadi dekat rumah gua itu ada duta buah ya, dekat banget. Jadi sekitar 10 meter lah dari rumah gue gitu. Jadi tinggal jalan gitu kan. Tanggal berapa tuh ya? Bulan April 2020 lah, itu udah mulai lockdown kan. Ya udah orang panic buying ya kan. Tetangga gue pada panic buying nih, ketahuan. Kenapa? Barang yang biasa gue lihat nggak laku, tahu-tahu habis gitu. Ya kan, tahu-tahu habis. Habis gila. Indomie habis, tisu ya kan, Indomie, tisu, terus apa lagi, bumbu makanan, bahan-bahan makan, sayuran habis semua. Bis. Dalam arti gua gila nih Pak. Terus kan lagi belanja tuh ya, lagi mau beli barang, lagi mau beli beberapa barang lah ya. Khususnya waktu itu gua lagi mau beli kayak sabun, sampo gitu lah ya kan, beberapa makanan juga, biskuit itu gua mau beli gitu kan. Gua beli satu ambil dua, masing-masing ambil dua, sabun sampo gitu, ambil 2 piece gitu kan, masing-masing 2 gitu kan. Ada mama di sebelah. Ini tinggal 1 nih samponya nih. Sabun bumbunya tuh tinggal 1 nih, bumbu salad kalau nggak salah, itu gua mau beli tinggal 1 nih. Wah tuh mama, gua cuman kalah cepet. Akhirnya gue ngambil bumbu yang lain ya kan, dia ambil lagi. Wah, dalam hati gue, ini mama udah 2 kali nih, yang ketiga gue ambil, gue langsung kabur. Akhirnya bodoh amat ya kan, karena bumbunya tinggal 1 ya, gue ambil aja udah buru-buruan gitu ya kan, nggak peduli deh gue, bodoh amat dah gue. Kan karena udah memang pada saat itu kan main baik ya kan. Ya udah tuh yang lain pada bawanya tuh troli ya, yang itu yang buat belanjaan itu, keranjangnya gue cuman peluk doang ya. Nah, ada satu kejadian lucu di mana ada seorang ibu-ibu ya, mama yang tadi belanja ya kan, nggak bawa kantong. Wah, itu lucu banget buset dah. Kebetulan di tokonya tuh plastik kantong itu udah habis dibeli gitu kan, karena banyak yang panic buying, akhirnya udah habis.
gue lagi mikir gimana ya nih emak-emak bawa barang segitu Pak. Kardus men, Aqua kardus ya kan, 2 kardus, 1 kardus kalau nggak salah, 1 kardus, 2 kardus, Indomie 1 kardus ya kan, tiap hari dia makan Indomie dia kan. Tensinya naik dong kalau makan mulu tiap hari Indomie ya kan, kalau kayak minyak goreng begitu banyak, wah kolesterol nih orang. Akhirnya gue hanya bisa tertawa melihat dia, gue lagi mikir gimana nih mak bawa ya kan. Ya, gue ikutin tuh ya kan, gue udah beli, dia juga udah bayar, trolinya dibawa keluar ya kan, gue ikutin tuh mak dibawa dong trolinya pulang ke rumah. Gue bilang wah, akhirnya security ya, ada yang jaga, satpamnya lah, security tokonya, bu nggak boleh bu dibawa bu nggak boleh dibawa bu, balikin bu trolinya. tar gue bawa pulang bu, gue bawa balik. Kadang-kadang udah panik buying ya kan, cuman akhirnya gue mengerti lah ya, namanya dia itu pengen mencoba menyelamatkan lah barang belanjanya supaya bisa dipakai gitu lah ya kan, jadinya dia ambil langkah tersebut gitu lah ya. Ya untungnya sih rumahnya deket jadi bisa langsung dibalikin gitu ya kan. Nah, bicara juga mengenai apa yang kita pelajari dari COVID gitu ya kan. COVID itu juga, tadi udah bisa melihat perkembangan anak, jangan single income ya kan, manajemen waktu WFH dan WFO gitu ya kan. Nah di samping itu juga COVID itu mengajarkan kita bukan mengajarkan kita, menyebabkan gitu lah ya, COVID itu menyebabkan angka kelahiran di seluruh dunia itu meningkat. Kenapa? Ya mereka kan banyak menghabiskan waktu di rumah ya, jadi banyak lah bisa sering-sering gitu loh ya kan, karena udah gak ada alasan lagi gitu kan. Gue capek nih habis kerja dari kantor, wah udah gak ada alasan. Jadi meningkatkan, jadi COVID itu selain meningkatkan kematian juga meningkatkan angka kelahiran, di mana banyak pasangan yang akhirnya bisa rutin berhubungan. Makanan juga lebih sehat cuy, karena makannya di rumah. Makan di rumah lebih sehat dibanding makan di kantor. Gua kalau makan di kantor pesennya soto, nasi padang, nasi goreng, mie ayam biasanya nih ya. Terus ayam bakar 5 nih ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah begitu aja terus tiap minggu diputer ya, kolesterol lama-lama ya kan. Ya kan, kolesterol lama-lama ya kan. Tensinya juga tinggi ya kan. Gitu ya kan. Gue yakin pasti kalau misalkan orang nih makan di kantor ya kan, kantor lu misalnya di daerah, misalnya di suatu daerah gitu, pasti kan makanannya itu aja kan, yang berminyak, yang berkolesterol ya kan, kikil ya kan, nasi padang ya kan, kuahnya yang banyak. Bang, 1 nasi bang, kuahnya yang banyak, lauknya sayuran aja, ya percuma tapi minyaknya banyak. Ya kan, official gua.